Oke, kita akan masuk ke sesi panel discussion. Oke, yang pertama ini untuk Kak Raymond terlebih dahulu nih, Kak. Oke, Kak Raymond, bagaimana sih cara kita menentukan investasi apa yang cocok buat kita sendiri? Kita harus kenal diri kita sendiri, itu yang pertama sih. Karena kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, kita nggak tahu apa yang bakal cocok sama kita. Contoh, misal kita mau investasi saham, tapi kita nggak sama sekali bisa mentoleransi fluktuasi harga saham, ya itu nggak bakal sukses. Lalu, setelah kita kenal diri kita lihat juga tadi kan time frame-nya, berapa lama nih kita butuh investasi ini gitu kan. Istilahnya kalau kita butuhnya 10 tahun lagi, bisa tuh kita masukin ke saham contohnya, atau bisa kita masukin ke obligasi yang lebih panjang kayak ori gitu kan, yang 3 tahunan. Tapi kalau kita butuhnya kayak 6 bulan lagi gitu, misalnya buat acara nikahan, nah kalau kita taruh di saham bisa jadi nggak jadi nikah gitu kan, pas sahamnya anjlok, terus harganya lagi murah-murahnya gitu kan, kalau kita jual malah rugi, tapi kita butuh uangnya gitu kan. Dan terakhir, mungkin yang juga bisa jadi pertimbangan itu adalah imbal hasilnya gitu kan. Karena seperti yang tadi Kak Dita bilang juga bahwa imbal hasil pasti ada hubungannya sama risiko. Siap, sangat detail ya. Oke, terima kasih Kak Raymond untuk penjelasannya. Ini sekarang pertanyaan untuk Kak Nizar nih, Kak. Menurut Kak Nizar, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh seorang investor gitu ya saat sedang berinvestasi? Jadi bisa menimbulkan banyak kerugian. Kesalahan yang paling besar ya, yang paling fatal itu menurut saya adalah ikut-ikutan. Yang kedua yang menurut saya fatal juga itu adalah tidak mengetahui sebenarnya kita itu mau ngapain. Nah itu ya, jadi kebanyakan itu kita pengennya investasi, tapi ketika masuk di hari pertama, karena melihat di running trade itu, ada yang sehari naik 20%, ada yang sehari naik 15%, itu akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi investasi long term, tapi malah nge-trade, ditungguin. Padahal itu jelas salah. Kalau nge-trade, itu kita bersahabatnya dengan kedisiplinan. Jadi kita sudah punya trading plan dari awal, kalau di harga A nanti kita beli, kalau di harga B nanti kita jual, harus seperti itu. Nah, tapi kalau investasi, ya seperti Pak Raymond bilang tadi, 15% itu belum ada apa-apanya. Yang seringnya adalah seperti itu. Jadi pengennya nge-trade tapi nggak berani cut loss. Nah, itu udah salah profile mereka dari awal nggak nge-state saya mau jadi investor kah, trader kah, atau scalper kah, swinger kah. Seperti itu. Oke, thank you Kak. Nah, berhubungan dengan Teminar gitu ya, kita kan memang untuk para penggiat IT. Nah, ini menurut Kak Dita, Kak, apakah kecanggihan teknologi ini dapat mempengaruhi sistem keuangan yang ada di Indonesia? Apakah hal itu juga akan baik nih untuk lembaga keuangan maupun masyarakat ataupun malah menimbulkan kesulitan, Kak? Jadi memang untuk bisa catch up dengan kebutuhan terkini dan kebutuhan masyarakat, tentu seluruh lembaga keuangan juga harus bisa catch up dengan teknologi tadi ya. Nah, ini sangat penting untuk mengintegrasikan memang teknologi ke dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Tapi tidak kalah penting juga dengan adanya teknologi ini juga tentu ada aktivitas kontrol dan juga tata kelola yang harus diperhatikan. Karena di situ juga akan ada celah ketidakpatuhan dan yang lain-lainnya. Tentu saja dengan teknologi yang diimplementasikan, kita juga harus bisa memastikan bahwa terdapat proses kontrol dan juga tata kelola yang baik dalam implementasi teknologi tersebut, sehingga untuk masyarakat dan juga untuk para pelaku industri keuangan juga dapat lebih nyaman dalam melakukan transaksi-transaksi yang dilakukannya selama ini. Mungkin itu Kak Sheila dari aku. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Dita ya. Kita akan masuk juga nih ke pertanyaan yang pertama ini dari Kak Forlan Muda ya. Pertanyaan untuk panelis. Mungkin Kakak tahu tentang salah satu platform investasi reksadana yaitu Bareksa. Apakah memiliki referensi instrumen atau perusahaan yang cocok untuk generasi milenial bisa berinvestasi dengan aman? Kalau ada, bisa dijelaskan Kak, selanjutnya bagaimana cara untuk mengetahui suatu perusahaan yang memiliki track record-nya baik untuk investasi jangka panjang? Mungkin kalau ngomongin Bareksa, setahu saya itu kan cuma kayak platform aja gitu ya, kayak apa, bahkan dia itu bukan yang mengelola dananya gitu, kayak dia cuma mempertemukan antara customer dengan reksadananya gitu kan. Reksadananya pun ada banyak macam-macam. Nah, sebenarnya yang perlu kita perhatikan kalau emang mau invest di reksadana itu lebih ke
siapa manajer investasinya gitu kan, kayak filosofi investasinya seperti apa, teknik-tekniknya apa aja gitu kan, saham-saham apa aja yang dia beli, itu kan kita bisa lihat secara track record. Nah, dengan demikian kita bisa perkirakan, walaupun nggak kepastian ya, ini cuma memperkirakan aja kira-kira ke depan investasi di situ aman atau enggak. Wow, keren sekali. Thank you Kak Raymond penjelasannya. Ini mungkin sesuai juga dengan pertanyaan dari Kak Elisa ya. Mungkin ada pertanyaan, ini Kak Elisa dari Ambon ya. Saham apa sih yang cocok untuk pemula? Gitu. Wah, kalau Pertanyaan sebelumnya. ini nih, jadi sebenarnya yang harus kita nggak bisa nanya saham apa ke orang lain. Kenapa? Karena uang itu kita yang punya. Mungkin biasanya orang itu cara tergampang adalah melihat analisa orang lain ya. Melihat analisa orang lain, terus melihat analisa dari sekuritas, kemudian kita tinggal beli. Tetapi yang harus kita pahami bahwa kita juga perlu cross-check dari hasil analisa tersebut, apakah sesuai dengan apa yang menjadi profil resiko kita dan menjadi tujuan kita gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu yang harus kita bangun adalah bukan bertanya saham apa yang cocok bagi pemula, tetapi bagaimana kita lebih memahami memilih saham yang baik itu seperti apa. Siap, thank you Kak Dita ya. Kalau saya lihat juga sempat ada ya, seperti asetku itu kan memang ada jam-jam, bukan jam, seperti 15 hari, 5 hari, atau 30 hari. Nah, kalau seperti itu kira-kira oke nggak tuh, Kak? Kalau misalnya sebenarnya mengenai jangka waktu itu berapa lama, itu kan memang balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Jadi kita harus tahu dulu kita tujuannya untuk apa. Ada juga yang memang kalau memang tujuannya trading, beli pagi, sore jual juga it's okay gitu. Karena memang tujuannya di sana dan jika memang tadi sesuai dengan tujuannya dan juga memang targetnya sudah tercapai seperti Kak Nizar bilang tadi. Oke, siap. Thank you, Kak Dita. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Kak Nizar nih, Kak. Bisa nggak sih, Kak, kita hidup dari saham gitu ya? Atau seperti yang orang lain bilang, trading atau investing for living? Jika bisa, bagaimana ya caranya ini dari Kak Nurul Istiqomah? Loh, justru kalau misalnya orang untuk long term investment, itu tujuannya ya memang untuk financial freedom, ya untuk berhenti bekerja, pensiun dini. Nah, itu yang harus dipahami ya, bahwa sebenarnya di luar sana, itu kalau kita mau trading, itu ada semacam propaganda trading for living. Nah, mungkin yang saya pengen kasih tahu, itu kalau teman-teman lihat, orang yang memang benar-benar trading for living, itu nggak segampang itu. Mungkin hitung-hitungan kasarnya gini, kita harus tentukan dulu berapa kebutuhan biaya hidup kita dulu itu berapa per bulannya. Nah, nanti kita asumsikan dari dividennya. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu mungkin banget ya. Jadi untuk trading for living, investing for living itu semuanya mungkin, cuma yang pasti nggak segampang itu. Ya, siap. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman lainnya. Thank you, Kak Nizar ya, buat penjelasannya. Kalau bilang trading for living atau investing for living, saya nggak menyarankan sih. Coba pikir, kalau misalnya semua orang jadi investor atau jadi trader, siapa yang memproduksi barang atau jasa gitu kan? Nggak ada gitu kan. Malah bisa dibilang bahwa pekerjaan kayak trading atau investing itu added value-nya tuh sedikit tuh untuk masyarakat gitu, karena dia nggak memberikan added value yang real. Untuk investor itu malah saya menyarankan semua orang jadi investor, tapi nggak semua orang jadi full time. Oke, siap. Thank you Kak Raymond, tadi Kak Nizar juga. Selanjutnya kita masuk juga ya ke pertanyaan dari Kak Rizky Samariadi ya, mau bertanya kepada Kak Nizar di sini. Bagaimana cara kita menghadapi gangguan-gangguan saat berinvestasi pada masa pandemi seperti saat ini? Nah, gangguan-gangguan seperti apa nih maksudnya ya? Mungkin gini, gangguan yang saya asumsikan di sini itu adalah distraksi ya. Distraksi kita melihat paparan-paparan pamer cuan segala macam exposure itu tadi mungkin ya. Ya simple, kita harus bekali diri kita dengan knowledge. Itu yang pertama. Jadi kita nggak langsung terima mentah-mentah. Nah, kalau gangguannya itu asumsi saya adalah karena kepikiran loss, ya udah di-uninstall aja aplikasinya, nanti datang lagi beberapa tahun kemudian kayak gitu. Thank you tadi Kak Nizar ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Husni Sabilah ya. Nama saya Husni dari Lampung. Saya ingin bertanya, berinvestasi itu idealnya umur berapa dan apakah kita anak-anak remaja juga sudah bisa berinvestasi untuk bantu? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi itu apa namanya,
lebih cepat lebih baik ya. Ketika kita memulai investasi sejak dini, tentu saja return yang didapatkan bisa semakin lebih besar. Sekarang untuk investasi itu nggak seperti dulu kok kita harus punya modal ratusan, harus punya modal jutaan rupiah gitu ya. Sekarang investasi itu teman-teman punya uang 100.000 aja, punya tabungan 100.000, teman-teman udah mau mulai investasi, itu juga sudah bisa. Oke, siap. Ini mungkin buat teman-teman yang lagi galau gitu ya, mau investasi, ya, ini saatnya sekarang gitu ya. Boleh nih dari Kak Raymond atau Kak Nizar nih untuk menambahkan, untuk memotivasi supaya segera melakukan investasi gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya bisa mengulang waktu gitu ya, saya mau mulai investasi saham tuh kalau bisa dari SD gitu ya. Kayak istilahnya dari SD tuh ada yang ngajarin saya, terus atau lebih tepatnya bukan ngajarin saya gitu ya, bahkan saya berharap ayah saya ngerti gitu cara berinvestasi saham, sehingga uang ayah saya ditaruhnya di saham, bukan taruh di bank gitu kan yang bunganya nggak seberapa gitu. Makanya itu sih yang saya harapin, bahwa sebenarnya kalau bisa mengulang waktu, pasti kita kalau udah ngerti ya bagaimana investasi itu bekerja untuk kita, pasti kita akan berharap bahwa investasi itu dimulai secepat-cepatnya. Siap. Thank you Kak Raymond. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Nizar. Silahkan Kak. Nah, seandainya juga seperti Pak Raymond tadi bilang, ya kalau saya bisa balik ke masa-masa saya dulu, ya mending saya milih investasi ya, investasi lebih cepat, belajar lebih cepat dari 2017 gitu kan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya prinsip dari investasi itu adalah snowballing, menggelinding. Semakin lama akan semakin besar. Nah, ini yang mungkin saya bisa kasih garis bawah ya. Perbedaan antara seorang trader dan investor itu di situ. Nah, kalau investor itu akan menggelinding. Kenapa? Karena dia dapat untung dari dividennya dimasukkan lagi, nanti semakin tahun diambil dimasukkan lagi, nggak langsung di take profit dulu gitu. Nah, kalau trader itu mungkin megang untung 10% aja, itu udah gatel tangannya. Udah pengen banget tuh sell kayak gitu. Nggak akan pernah bisa menggelinding. Iya, siap. Thank you Kak Nizar ya untuk penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Yuni ya. Pertanyaannya ini mungkin untuk Kak Dita ya, dalam konteks syariah. Untuk pemula, apakah ada anjuran besaran persen dari uang dingin yang sebaiknya diinvestasikan? Lalu menurut Kak Dita, produk reksadana pasar uang dan sukuk retail lebih baik mana yang bisa dicoba untuk pemula? Jadi sebenarnya kita lihat dulu konsep uang dingin itu apa ya. Konsep uang dingin ini kan sebenarnya uang yang kita tidak butuhkan dalam waktu dekat ya, yang tidak akan kita pakai apa-apa dalam waktu dekat. Harus nominalnya besar, seperti yang tadi saya bilang. Teman-teman kalau misalnya punya 100.000 mau mulai investasi itu juga sangat bisa. Jadi dimulai dari nominal yang teman-teman nyaman untuk memulai investasi tersebut. Kemudian untuk produknya, produk reksadana sama pasar uang dan sukuk retail lebih baik yang mana yang coba untuk pemula. Jadi perlu teman-teman pahami juga karakteristik dari masing-masing produk tersebut sebelum teman-teman memilih. Iya, siap. Terima kasih Kak Dita ya. Kita masuk juga nih ke pertanyaan selanjutnya, masih banyak ya pertanyaan ini dari Kak Alfionita. Bagaimana cara menentukan emiten yang cocok untuk investasi? Kan ada banyak emiten. Nah, untuk menentukan tersebut sebelum analisis lebih lanjut itu gimana ya Kak? Apakah harus analisis satu persatu sebelum kita investasi? Lalu analisis seperti apa sih yang digunakan untuk investasi long term-nya? Oke, terima kasih. Jadi gini, untuk menentukan emiten, itu sebelum kita pilih ya emitennya, kita harus pilih terlebih dahulu time frame kita. Ya. Nah, kalau misalnya time frame kita ini short atau medium, 6 bulan, mungkin 1 tahun, lebih baik kita pilih emiten yang sedang ada sentimen positif. Bisa dibilang kita ride the wave. Jadi kita ngikuti ombak. Nah, jadi kita harus cari isu atau yang lagi hot ini di mana. Misalnya contohnya kalau sekarang itu lebih ke digital banking. Nah, kalau untuk long term, biasanya kalau orang yang long term ini kontrarian. Justru malah milihnya itu yang lagi sepi. Oke, siap Kak Nizar. Thank you. Mungkin ada tambahan juga nih dari Kak Raymond atau Kak Dita. Oke, kalau saya pribadi sih juga saya pernah share kalau di teman-teman ada yang follow Instagram, itu 3 sih utamanya yang saya lihat. Faktor utama adalah menentukan saham apa yang layak gitu ya, layak untuk kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kita lihat keuangannya, finansialnya. Apakah perusahaan tersebut mempunyai finansial yang sehat gitu.
Kedua, setelah kita lihat keuangannya, kita lihat juga kualitas dari bisnisnya. Kualitas itu macam-macam kita lihat faktornya. Kita lihat bisnis modelnya. Apakah bisnis modelnya tuh ribet atau simple? Saya pribadi lebih prefer bisnis modelnya tuh yang simple. Lalu selain bisnis model, kita lihat juga yang namanya manajemen gitu. Lalu yang ketiga, setelah kita lihat kualitas dari bisnisnya, biasa terakhir itu pasti saya lihat harganya. Seperti tadi Kak Nizar bilang, price what you pay, ya kan? Value what you get. Belum tentu apa yang kita bayar itu sesuai dengan apa yang kita beli, apa yang kita dapat gitu. Makanya itulah kenapa kita perlu membeli saham itu di harga yang tepat. Siap. Thank you Kak Reman. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Dita. Silahkan Kak. Iya, tadi udah lengkap banget sebenarnya dari Kak Nizar sama Kak Raymond. Mungkin nambahin informasi aja buat teman-teman yang tertarik untuk saham syariah, yang teman-teman perlu perhatikan juga dalam memilih emiten ini adalah teman-teman pastikan memilih kalau teman-teman mau investasi di saham syariah adalah yang terdaftar di daftar efek syariah yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Yang lebih gampang lagi, teman-teman pilih sekuritas yang sudah memiliki syariah online trading system. Di sana sudah dipilih, sudah otomatis akan terscreening saham-saham yang bisa teman-teman beli jika teman-teman ingin membeli saham yang syariah. Wow, thank you tipsnya ya untuk tadi terkait dengan investasi syariahnya ya Kak ya. Oke, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir yang menutup sesi panel discussion kita hari ini. Di akhir kata, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para panelis yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah berbagi dengan kita semua di sini. Ada Kak Nizar, ada Kak Dita, ada juga Kak Raymond ya. Pastinya juga terima kasih untuk media partner keren hari ini juga ada info seminar gratis event mahasiswa Indonesia dan dividen. Dan sponsor kami dari Spirit Psychology Center serta Crazy Corp Indonesia yang sudah mensupport acara dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mengikuti seminar hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Dan pastinya semoga seminar hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua memulai investasi. Dan terima kasih, sampai jumpa di seminar keren lainnya. Tentunya jangan lupa untuk follow Instagram Keren di @KerenIndonesia dan Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, stay safe, see you, and bye-bye semuanya.